Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Junk Food Terhadap Kesehatan Remaja. Saya dari kelompok 2 dengan tema kesehatan dan ditemani oleh teman-teman kelompok saya yang tertera pada layar. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nur Fakira Putri Baharudin dengan NPM 10050021179 dari kelas E Fakultas Psikologi tahun angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan 4 bab, yaitu bab pendahuluan, dilanjut dengan landasan teori, lalu analisis dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Pada bab 1, yaitu pendahuluan, pada zaman yang semakin modern dan terus berkembang pesat, terjadi banyak perubahan dalam pola dan gaya hidup. Perkembangan yang semakin cepat terus menuntut segalanya bergerak dengan cepat, termasuk pola dan gaya hidup itu sendiri. Kehidupan yang serba instan membuat masyarakat dari kalangan muda hingga tua lebih memilih untuk mengonsumsi makanan dengan penyajian yang cepat, sederhana, dan mengenyangkan, walau tidak memiliki nutrisi yang begitu baik. Dengan berkembangnya restoran cepat saji yang dapat ditemukan di berbagai sudut kota, menjadi salah satu pengaruh dalam pengonsumsian makanan cepat saji. Dari makanan cepat saji hingga junk food yang menjadi kegemaran masyarakat. Adapun rumusan masalah, apa yang dimaksud dengan makanan cepat saji dan junk food? Apa dampak bahaya mengonsumsi junk food? Dan apa pengaruh junk food terhadap kesehatan remaja? Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan menambah wawasan pengetahuan tentang pengaruh junk food terhadap kesehatan masyarakat, khususnya pada remaja, serta diharapkan sebagai saran pengembangan ilmu, pengetahuan, dan kewaspadaan juga perhatian masyarakat, khususnya remaja, terhadap pengonsumsian junk food. Juga diharapkan bagi penulis menjadikan penelitian ini sebagai pengalaman berharga bagi penulis agar lebih mengetahui pengaruh junk food terhadap kesehatan dan lebih waspada terhadap kesehatan. Selanjutnya diharapkan bagi pembaca agar dapat menambah wawasan mengenai pengaruh junk food terhadap kesehatan remaja, serta dapat menjadi bahan rujukan dalam melakukan penelitian-penelitian di waktu yang akan datang. Dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini, penulis melakukan penelitian yang bersifat kuantitatif melalui aplikasi Google Form untuk mendapatkan informasi akurat dari sampel penelitian. Penulis juga menggunakan studi pustaka guna mendukung isi dari karya tulis ilmiah ini. Populasi pada penelitian yang dilakukan merupakan remaja dengan rentang usia 14 hingga 18 tahun dan bersedia mengikuti dan mengisi kuesioner yang dilakukan penulis. Jumlah sampel penelitian yang dilakukan penulis sekurang-kurangnya adalah 100 orang. Pada bab 2, saya akan mempresentasikan landasan teori. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu, seperti orang atau benda, yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Definisi lain, menurut Ubu Becker, pengaruh adalah kemampuan yang terus berkembang dan tidak terlalu terkait dengan usaha memperjuangkan dan memaksakan kepentingan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang dapat timbul dari sesuatu, baik itu watak, orang, benda, kepercayaan, dan perbuatan seseorang yang dapat mempengaruhi lingkungan yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, junk food atau yang lebih dikenal sebagai makanan rendah gizi adalah sebutan untuk makanan yang tidak sehat atau memiliki kandungan nutrisi yang sedikit. World Health Organization atau WHO pada tahun 2011 menyatakan bahwa junk food adalah istilah yang mendeskripsikan makanan yang tidak sehat dan memiliki sedikit nilai gizi. Junk food mengandung tinggi lemak, tinggi garam, dan tinggi gula, serta rendah akan serat. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tubuh yang kekurangan nutrisi penting akibat pengonsumsian junk food memiliki dampak buruk bagi kesehatan tubuh. Makanan yang termasuk dalam jenis ini adalah keripik kentang yang banyak mengandung garam, permen, semua dessert atau makanan penutup yang manis, makanan fast food yang digoreng, dan minuman soda atau minuman yang berkarbonasi. Menurut Vincentia pada tahun 2011, makanan yang berpengawet seperti makanan yang di dalam kaleng, yang dijual dalam kemasan, dan semua makanan dalam kategori ini dipastikan berbahaya bagi tubuh karena zat pengawet yang ada di dalam kandungan makanan tersebut. Makanan yang mengandung kadar garam tinggi dan mengandung MSG seperti makanan ringan atau cemilan. Selanjutnya ada jenis-jenis junk food yang jarang diketahui orang-orang. Yang pertama ada roti. Roti terbuat dari tepung terigu, yang dimana terigu merupakan gandum yang digiling dengan menghilangkan bagian yang bernutrisi, yaitu kulit dari bakal biji sehingga dapat dikategorikan sebagai junk food. Selanjutnya ada sereal. Walaupun terbuat dari gandum, oat, beras, atau jagung, makanan ini memiliki kandungan gula yang tinggi namun rendah akan serat. Selanjutnya, makanan yang digoreng atau yang dibakar dalam waktu lama termasuk dalam makanan yang tidak sehat, karena kandungan kimia yang dapat menyebabkan kanker dan penyakit jantung dapat berkembang pada suhu tinggi. Selanjutnya ada kue atau biskuit atau pastry. Dijual dalam bentuk kemasan, makanan ini umumnya terbuat dari terigu, kadar gula yang tinggi, dan mentega yang memiliki kandungan lemak jenuh yang tinggi dan bahan pengawet. Dan yang terakhir ada keripik kentang atau kentang goreng. Makanan ini memiliki kandungan kalori yang tinggi dan seringkali dikonsumsi dalam jumlah yang banyak dan dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan hingga gangguan psikologis. Selanjutnya kesehatan.
Definisi kesehatan menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 merupakan keadaan normal dan sejahtera anggota tubuh, sosial, dan jiwa pada seseorang untuk dapat melakukan aktivitas tanpa gangguan yang berarti, di mana ada keseimbangan antara kesehatan fisik, mental, dan sosial seseorang termasuk dalam melakukan interaksi dengan lingkungannya. Definisi lain menurut Robert H. Brook, kesehatan adalah sebuah sumber daya yang dimiliki semua manusia dan bukan merupakan suatu tujuan hidup yang perlu dicapai. Kesehatan tidak terfokus kepada fisik yang bugar, tetapi meliputi jiwa yang sehat, di mana individu dapat bersikap toleran dan dapat menerima perbedaan. Selanjutnya, definisi remaja. Dalam Ali M. dan Asrori M. pada tahun 2016, remaja berasal dari bahasa Latin adolescence yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah tersebut memiliki arti yang lebih luas yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Pada masa ini, sebenarnya tidak mempunyai tempat yang jelas karena tidak termasuk golongan anak, tetapi juga tidak termasuk ke dalam golongan dewasa atau tua. Sehingga dapat disimpulkan bahwa remaja adalah mereka yang berada pada usia 2000, pada usia 12 hingga 18 tahun yang sedang mengalami masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, yang dimana mereka menunjukkan perkembangan yang signifikan pada beberapa aspek fisik, kognitif, kepribadian, dan sosial yang mendorong mereka untuk merasa bahwa mereka berada pada tingkatan yang setara atau sejajar dengan orang yang lebih tua. Selanjutnya ke bab 3, analisis dan pembahasan. Junk food dijadikan sebagai gaya hidup yang ada karena pengaruh globalisasi dan modernisasi walau tidak memiliki nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh. Pada era modern, junk food menjadi makanan favorit yang dikonsumsi secara berlebihan. Beberapa penelitian di Indonesia menyatakan bahwa sebagian besar anak-anak hingga orang dewasa, khususnya dari golongan menengah ke atas, memiliki kebiasaan mengonsumsi junk food sebagai makanan dan jajanan sehari-hari. Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian, menyatakan bahwa junk food pada saat ini tercatat 28% dari semua kalori yang dikonsumsi penduduk, khususnya di perkotaan, dan terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Fenomena ini terjadi karena perubahan pola hidup khususnya dalam bidang pangan. Kepala Badan Ketahanan Pangan Agung Hendriyadi menyatakan bahwa masyarakat banyak beralih dari makanan yang bergantung pada musim, sebagian besar bersumber dari tumbuhan atau nabati, dan kaya serat ke makanan yang tinggi karbohidrat, gula, lemak, dan garam, dikutip dari Kompasel. Masyarakat di perkotaan semakin terdorong dan mudahnya memperoleh makanan dengan cepat, didukung oleh aplikasi yang membantu masyarakat untuk memesan makanan melalui ponsel. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa kondisi ini yang menyebabkan terjadinya perubahan pada jumlah pasien yang menderita penyakit jantung di Indonesia. Anak-anak hingga remaja juga sering menemui makanan hingga minuman junk food yang dijual di jalanan dengan harga yang murah. Kehadiran junk food sangat mempengaruhi pola makan remaja. Tidak hanya hemat penyajian yang cepat dan mudah tanpa harus berjalan dan mengantri, dengan adanya jasa pesan antar mendukung perubahan pada pola hidup. Tanpa disadari, tingkat konsumsi junk food pada remaja tergolong sangat tinggi, di mana seringkali ditemukan remaja mengonsumsi junk food 2-4 kali dalam sebulan bahkan lebih. Selanjutnya pada analisis data yang saya lakukan. Berdasarkan grafik, diketahui frekuensi konsumsi sehari-hari remaja, terdapat 67% atau sebanyak 67 orang mengonsumsi makan sebanyak 2 kali sehari, 24% atau 24 orang sebanyak 3 kali sehari, 8% atau 8 orang sebanyak 1 kali sehari, dan hanya 1% atau 1 orang yang makan lebih dari 3 kali sehari. Berdasarkan grafik, diketahui bahwa frekuensi konsumsi junk food sebagai makanan utama dalam kurun waktu 1 bulan terakhir adalah terdapat 60% atau sebanyak 60 orang mengonsumsi junk food sebanyak 1-3 kali. 28% atau 28 orang mengonsumsi junk food sebanyak 4-6 kali. 11 orang atau 11% mengonsumsi junk food sebanyak lebih dari 6 kali. Dan 1% atau 1 orang tidak mengonsumsi junk food dalam 1 bulan terakhir. Berdasarkan kuartal data yang saya tampilkan, diketahui bahwa jenis junk food yang sering dikonsumsi yaitu makanan kemasan dengan 85 peminat, fried chicken atau ayam goreng sebanyak 76 peminat, burger sebanyak 63 peminat, french fries atau kentang goreng sebanyak 55 peminat. Selanjutnya, berdasarkan grafik, diketahui bahwa frekuensi remaja mengonsumsi fried chicken atau ayam goreng dalam 1 bulan terakhir terdapat 67% yang mengonsumsi sebanyak 1-3 kali, 19% yang mengonsumsi sebanyak 4-6 kali, dan 8% yang mengonsumsi lebih dari 6 kali, dan 6% yang tidak pernah mengonsumsi fried chicken dalam 1 bulan terakhir. Berdasarkan grafik, diketahui bahwa dalam sekali makan atau dalam sekali konsumsi, remaja mengonsumsi fried chicken terdapat 51 orang yang mengonsumsi sebanyak 1 potong ayam, 38% yang mengonsumsi sebanyak 2 potong ayam, 7% yang mengonsumsi lebih dari 2 potong, dan 4 orang yang tidak pernah mengonsumsi fried chicken.
Selanjutnya, berdasarkan grafik, diketahui bahwa frekuensi remaja mengonsumsi French fries dalam 1 bulan terakhir terdapat 68 atau 68% yang mengonsumsi sebanyak 1-3 kali. 15% atau 15 orang yang mengonsumsi sebanyak 4-6 kali. 5% atau 5 orang yang mengonsumsi lebih dari 6 kali. Dan 12% atau 12 orang yang tidak pernah mengonsumsi French fries dalam 1 bulan terakhir. Berdasarkan grafik, diketahui bahwa dalam sekali makan, remaja mengonsumsi French fries terdapat 65% atau 65 orang yang mengonsumsi sebanyak 1 porsi dalam 1 kali makan. 22% atau 22 orang yang mengonsumsi sebanyak 2 porsi dalam 1 kali makan. 3% atau 3 orang yang mengonsumsi lebih dari 2 porsi dalam 1 kali makan. Dan 10% atau 10 orang yang tidak pernah mengonsumsi French fries dalam 1 bulan terakhir. Berdasarkan grafik, diketahui bahwa frekuensi remaja yang mengonsumsi burger dalam 1 bulan terakhir terdapat 70% atau 70 orang yang mengonsumsi sebanyak 1-3 kali, 11% atau 11 orang yang mengonsumsi burger sebanyak 4-6 kali, 5% atau 5 orang yang mengonsumsi lebih dari 6 kali, dan 14% atau 14 orang yang tidak pernah mengonsumsi burger dalam 1 bulan terakhir. Selanjutnya, berdasarkan grafik, diketahui bahwa dalam sekali makan, remaja mengonsumsi burger terdapat 65% atau 65 orang sebanyak 1 porsi, dalam 1 kali makan, 18% atau 18 orang sebanyak 2 porsi dalam 1 kali makan, 5% atau 5 orang yang mengonsumsi lebih dari 2 porsi dalam 1 kali makan, dan 12% atau 12 orang yang tidak pernah mengonsumsi burger. Selanjutnya, berdasarkan kuartal batang, diketahui bahwa waktu yang paling sering dipilih untuk mengonsumsi junk food yaitu pada pagi. Pada pagi sebanyak 9 peminat, siang sebanyak 47 peminat, sore sebanyak 53 peminat, dan yang paling banyak, malam sebanyak 63 peminat. Selanjutnya, berdasarkan kuartal batang, diketahui bahwa di luar waktu makan, remaja mengonsumsi junk food di luar waktu makan wajib, yaitu saat remaja bersama teman sebanyak 72 peminat, saat bersama keluarga sebanyak 50 peminat, saat menghadiri acara 17 peminat, dan lain-lainnya sebanyak 8 peminat. Selanjutnya, pada kajian Islam, Islam mengajarkan kepada manusia agar mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik serta memiliki kandungan nutrisi yang memberikan manfaat yang baik bagi tubuh dalam jangka pendek dan panjang. Dalam panduan Islam, mengonsumsi makanan dan minuman bertujuan untuk menjaga pola hidup manusia dan tujuan dasar manusia yaitu harta, jiwa, agama, akal, dan keturunan. Dengan mengonsumsi junk food, maka akan memberikan dampak pada tujuan dasar tersebut yaitu pada harta, mengeluarkan banyak uang untuk makan dan minuman dengan kandungan nutrisi yang kurang dan tidak seimbang yang dapat memberikan penyakit bagi tubuh. Jiwa, pada jiwa, junk food dapat mengancam jiwa baik secara fisik dengan penyakit-penyakit yang akan diderita jika mengonsumsi junk food secara terus-menerus. Pada akal, banyaknya radikal bebas dan lemak yang diterima karena mengonsumsi junk food secara berlebihan dapat mendorong seseorang merasakan depresi hingga gangguan jiwa lainnya. Selanjutnya pada keturunan, mengonsumsi junk food membahayakan janin yang berada di dalam kandungan karena janin membutuhkan nutrisi dan kandungan gizi lainnya yang lengkap sehingga dapat mengganggu janin yang ada di dalam kandungan. Dianjurkan juga untuk mengonsumsi makanan sehat dan menghindari junk food untuk kesehatan, yang dimana hal ini tercantum pada Quran Surah Al-Baqarah pada ayat 168 dalam terjemahan, seperti yang akan saya jelaskan. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Selanjutnya hasil penelitian. Penelitian yang dilakukan pada remaja berusia 14 hingga 18 tahun mengenai pengaruh junk food terhadap kesehatan remaja memperoleh hasil. Adapun hasil yang diperoleh adalah seiring berjalannya waktu serta globalisasi dan modernisasi menunjukkan bahwa semakin tinggi minat remaja terhadap mengonsumsi junk food. Pengonsumsian junk food terus saja meningkat walau pengonsumsi mengetahui dampak buruk yang didapatkan dari mengonsumsi junk food. Kesehatan remaja terganggu akibat konsumsi junk food secara terus-menerus dan mengakibatkan obesitas hingga gangguan mental seperti stres dan depresi. Pengonsumsian junk food sendiri dikonsumsi dari pagi hingga malam, serta dijadikannya sebagai makanan utama dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun remaja mengetahui dampak dan risiko, sebagian besar dari mereka memilih untuk terus mengonsumsi junk food. Selanjutnya bab 4, yaitu kesimpulan dan saran. Dari penelitian yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa junk food yang paling sering dikonsumsi oleh remaja adalah makanan kemasan dan fried chicken. Junk food seringkali dikonsumsi pada waktu malam dan saat bersama teman.
Lalu masih banyak remaja yang menjadikan junk food sebagai makanan utama dalam kurun waktu 1 bulan. Dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Lalu, berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengemukakan saran. Yang pertama, pahamilah bahaya dan dampak buruk yang didapatkan dalam mengonsumsi junk food secara terus-menerus. Yang kedua, beberapa makanan yang dapat menjadi pengganti junk food antara lain dark chocolate, minyak zaitun, daging rendah lemak, buah yang dikeringkan, dan kopi tanpa gula. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya, serta salah yang saya lakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.